Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Mencari sepeda baru, apalagi itu sepeda pertama kita, terkadang mengintimidasi kita. Beli sepeda A, takutnya tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Belum lagi kalau membicarakan grup set mana yang pas, bahan apa yang cocok, jenis sepeda mana yang enak, kadang bikin sakit kepala. Memang benar, sepeda apa saja bisa kita gunakan untuk aktivitas goes, apalagi bila hanya di akhir pekan. Tetapi memilih sepeda tidak hanya sekedar kita menyukai desain atau jenisnya. Kita juga perlu mempertimbangkan beberapa aspek. Misalnya kita menyukai road bike, tetapi bila jalur bersepeda kita tidak menunjang, seperti jalan yang macet, permukaan jalan yang kasar, memilih road bike tidak membuat kita nyaman ketika bersepeda. Memilih sepeda memang gampang-gampang susah. Tetapi tenang saja, kita tidak butuh pengetahuan yang jelimet ketika menentukan sepeda yang cocok untuk kebutuhan kita. Berikut beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ketika membeli sepeda. Kondisi permukaan jalan. Mulailah dengan bertanya pada diri sendiri, di jalur mana kita berencana untuk bersepeda. Di jalan dengan permukaan mulus, jalur sepeda, jalan setapak yang tidak beraspal, atau kombinasi dari berbagai kondisi permukaan jalan tersebut. Memang hampir semua sepeda, apapun pilihan kita, bisa melewati kondisi jalan tersebut. Mulai dari permukaan yang mulus, sampai paling kasar, seperti jalan makadam, permukaan jalan dari bebatuan, asalkan kita bisa menyesuaikan ban, terutama lebar ban yang digunakan. Menghadapi jalan yang mulus, maka yang terbaik adalah memilih ban dengan lebar yang kecil. Paling direkomendasikan ban dengan lebar 25 hingga 28 mm. Semakin kasar permukaan jalan, maka kita membutuhkan lebar ban yang semakin lebar pula. Intinya adalah untuk menghadapi jalur bersepeda kita, yang terpenting adalah lebar ban. Tetapi harap diperhatikan, tidak semua jenis sepeda bisa memuat lebar ban yang kita inginkan. Road bike yang didesain seaerodinamis mungkin memiliki desain frame yang lebih ramping dengan lebar chainstay yang sempit. Kondisi ini membuat road bike tidak bisa menggunakan ban yang lebar, maksimal 30 mm, dan khusus untuk cyclocross, lebar maksimal yang diizinkan UCI adalah 33 mm. Nah, bila medan yang kita lalui kebanyakan jalan dengan permukaan yang kasar, maka kita butuh sepeda yang bisa menampung ban lebar, sehingga tekanan ban bisa lebih rendah dan membuat ban lebih bagus dalam menyerap getaran. Untuk kondisi jalur ini, permukaan kasar, kurang bijaksana bila pilihan kita jatuh pada road bike. Tetapi bila kita memang sangat menyukai gaya bersepeda yang agresif, yang menggunakan drop bar, maka kita bisa memilih sepeda gravel, di mana desain sepeda memungkinkan kita menggunakan ban yang lebih lebar dari 33 mm, 35 hingga 45 mm. Kalau kita menginginkan sepeda yang nyaman, posisi duduk yang lebih tegak, bisa menggunakan ban yang sempit hingga lebar, pilihan yang paling rasional adalah MTB atau hybrid. Kita persempit lagi. Bila ingin bersepeda di medan yang tidak terlalu kasar dan kita masih menyukai kecepatan, sepeda hybrid adalah pilihan yang rasional. Topografi jalur. Bila tadi kita mempertimbangkan kondisi permukaan jalan, langkah berikutnya adalah mempertimbangkan kondisi topografi jalan. Apakah jalur yang kita lewati adalah jalan datar, ataukah jalur yang berbukit? Jalan datar tidak selalu harus road bike, dan jalur menanjak atau berbukit tidak harus MTB. Bila pertimbangan kondisi jalan erat kaitannya dengan lebar ban, maka untuk topografi jalur erat kaitannya dengan rentang gear inch. Jalan berbukit membutuhkan rentang gear inch yang lebar,
sehingga mempermudah kita menaklukkan tanjakan, tetapi tidak terlalu tertinggal di jalan datar. Untuk tanjakan, kita membutuhkan low gear inch yang kecil. Semakin kecil semakin baik. Sedangkan untuk kecepatan, kita membutuhkan top gear inch yang besar. Semakin besar semakin baik, sepanjang kita memiliki tenaga untuk mengayuhnya. Low gear inch adalah perbandingan jumlah gigi chainring terkecil dengan jumlah gigi sprocket terbesar. Dan top gear inch adalah perbandingan jumlah gigi chainring terbesar dengan jumlah gigi sprocket terkecil. Low gear inch terkecil untuk sepeda road bike adalah 29 inci. Sedangkan low gear inch terkecil untuk sepeda gunung dan hybrid dengan ban 29 inci, 16 inci untuk multi chainring, dan 17 inci untuk single chainring. Jadi, bila jalur bersepeda kita adalah perbukitan dengan gradien di atas 10%, maka tidak bijaksana bagi pesepeda yang memiliki power rata-rata 150 watt bila pilihan sepeda jatuh pada sepeda road bike yang memiliki low gear inch 29 inci, setara kecepatan 10 km per jam, yang bila dikayuh di tanjakan dengan gradien 10%, membutuhkan power sebesar 250 watt. Pilihan yang bijak adalah sepeda gunung atau hybrid yang memiliki low gear inch 16 inci, yang setara dengan kecepatan 6 km per jam, yang bila kita bersepeda di tanjakan dengan gradien 10%, kita hanya butuh power atau tenaga sekitar 144 watt. Tetapi bila jalur bersepeda kita hanya memiliki tanjakan tercuram di bawah 10% dan kondisi jalan mulus, maka road bike atau gravel adalah pilihan yang bagus. Karena desain road bike atau gravel didedikasikan untuk kecepatan. Top gear rasio road bike atau gravel bisa mencapai 132 inci, sedangkan MTB atau hybrid hanya 127 inci. Ini artinya sepeda road bike berpotensi lebih cepat dibandingkan MTB atau hybrid sepanjang tenaga kita mampu mengayuhnya. Posisi duduk. Posisi duduk ketika bersepeda akan mempengaruhi kenyamanan dan kecepatan bersepeda kita. Posisi duduk yang lebih tegak membuat kita lebih nyaman ketika bersepeda dalam durasi yang lama. Tetapi potensi kecepatannya akan kurang karena besarnya hambatan angin. Posisi duduk yang lebih membungkuk akan mengurangi hambatan udara. Dan ini artinya mengurangi kebutuhan tenaga atau power untuk kecepatan yang sama. Tetapi posisi yang membungkuk ini belum tentu nyaman untuk semua orang, terutama kita yang tidak memiliki otot inti, otot pinggang, pinggul, bokong, dan paha yang kuat. Di samping itu, posisi membungkuk ini juga menggeser titik tumpu yang disebabkan berat badan kita lebih ke depan. Akibatnya, tangan, khususnya telapak tangan, akan cepat lelah. Posisi yang aerodinamis ini biasanya juga diikuti dengan sudut seat tube yang lebih tegak, sadel lebih ke depan. Posisi duduk yang lebih ke depan ini berpotensi meningkatkan power yang bisa kita kerahkan dibandingkan posisi duduk yang lebih ke belakang. Sepeda yang nyaman, tetapi dengan kecepatan yang relatif rendah adalah sepeda MTB dan hybrid. Sedangkan sepeda yang aerodinamis dan full power adalah sepeda road bike dan turunannya. Jadi, ketika kita memilih sepeda, setidaknya kita harus mempertimbangkan kondisi permukaan jalan, topografi, turun naiknya jalur sepeda, dan yang paling utama adalah kemampuan fisik kita, khususnya kelenturan dan kekuatan otot inti kita. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.